Dan ternyata mereka juga sama, ngerasainnya sama. Ada yang muntah malah. Nah, kita ngeliat itu Bang. Itu bener-bener nggak tahu itu datangnya dari mana, tiba-tiba gitu Bang. Muterin itu rumah. Yang ada pucuknya itu loh. Iya. Kan dia si atapnya itu dari genteng Bang. Si atap rumah tetangga itu dari genteng, bukan asbes. Nah, pokoknya muter di situ tuh. Tapi kenceng itu Bang. Kenceng, lama-lama lambat. Nah, itu minta tolong tuh makin kenceng Bang di bawah itu. Nah, besoknya habis subuh baru ada pengumuman itu. Meninggal. Dan setelah kita tahu, ternyata yang hamil itu yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue FD. Dan seperti biasa nih Sob, di samping gue udah ada seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman mistisnya kepada kita semua. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kisahnya pada saat menempati sebuah kos yang berada di daerah Kalimantan Timur. Dan beliau hanya sanggup menempati kosan tersebut selama 2 bulan. Penasaran sama kisah apa aja yang dialami? Kita sapa dulu aja Bang Kabir. Halo Bang Kabir. Halo Bang. Kabar gimana Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya? Baik. Bang, jadi bener nih, lu nempatin kosan yang di mana ini di daerah Kalimantan Timur ya? Ini diganggu oleh sosok kuyang. Iya, betul. Betul Bang. Pertama kali ngeliat sosok itu Bang. Oke. Perdana nih? Perdana. Kalau boleh tahu nih kejadian tahun berapa Bang? Akhir 2010 Bang. Akhir 2010 ya? Akhir 2010. Oke, dan gue juga dapat informasi kalau lu cuma kuat selama 2 bulan. Cuma 2 bulan Bang. 2 bulan? Iya. Oke Bang, di-keep dulu untuk kisah lengkapnya. Siap. Oke nih Sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau kasih tahu buat kalian nih yang memiliki pengalaman mistis dan ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa banget nih langsung DM di Instagramnya Penatua, yaitu di penatua.official, atau kalian bisa kirim via email. Untuk mempermudah nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Gue rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. Jadi awal tuh gini Bang, kejadiannya tahun 2010 tuh. Nah, akhir 2010. Gue tuh ngekos Bang. Di Kalimantan Timur. Ngekos. Nah, itu baru balik lagi Bang. Baru balik lagi ke Kalimantan Timur kan. Habis dari luar provinsi lah. Nah, kos di situ, kerja juga dekat situ. Nah, ini kosannya itu di dekat laut Bang. Pinggir laut? Pinggir laut. Jadi gue tuh ngekos di situ tuh paling dari kerjaan tuh jalan cuma 10 menit. Oh, saking dekatnya itu? Nah, saking dekatnya, tinggal jalan kaki doang. Nah, terus itu kosannya itu ada 5 lantai. Nah, 6 deh Bang. 6 lantai, tapi itu khusus cowok. Terus di sekitarnya itu kosan juga. Nah, di Kalimantan itu, di kosan itu tuh belakangnya tuh, depannya itu bank segala macam gitu kan. Nah, nyebrang jalan tuh baru kerjaan. Terus dari kosanku tuh kan paling atasnya Bang, lantai 5 tuh. Nah, itu keluar tuh ke balkon tuh udah laut Bang. Pemandangan. Nah, pemandangan view-nya tuh udah laut. Nah, jadi tiap hari tuh pasti me time-nya tuh di situ, di balkon ya kan. Nah, satu lantainya tuh ada 8 kamar. Jadi 4 kanan, 4 kiri. Nah, terus yang punya tuh di bawah. Lantai bawah, lantai dasar. Jadi awalnya sih normal-normal aja Bang, normal gitu kan. Setelah beberapa bulan, nah itu baru ngalamin kejadian aneh. Awalnya tuh sosok cewek, itu di tangga. Nah, posisi tangganya itu tangga beton, bukan tangga besi, bukan. Dan itu di dalam. Jadi masuk kosan. Kan awalnya itu yang di bawah itu tuh yang punya, terus naik tangga beton juga, bukan tangga besi yang muter, bukan. Iya. Nah, masuk itu kan lorong tuh, langsung lorong kanan kiri kamar. Nah, ujung tuh kamar mandi. Jadi kamar mandi itu di luar semua Bang.
Oke. Tiap lantai itu ada 2 kamar mandi. Nah, terus hadap-hadapan. Nah, baru tangga ke lantai 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, di situ awalnya itu jam 9 malam. Nah, di situ tuh kayak apa sih namanya? Kayak cewek. Tapi kita tuh sadar itu. Nah, berdua sama teman kerjaan. Nah, sama teman kerjaan tuh satu partner tuh ngeliat cewek itu. Dan kita sadar kalau kita tuh di situ tuh nggak ada cewek, khusus cowok semua. Jadi itu kebanyakan tuh yang kerja di situ tuh, yang kos di situ tuh kerjanya di kapal. Oke. Nah, jadi yang kerja di mall di darat tuh bisa dihitung lah gitu kan. Nah, dari situ tuh udah kita tuh kayak notice gitu kan. Kaget juga gitu. Cuman kita nggak, ya udahlah, biarin aja. Terus si cewek ke kamar mandi lantai 1 kosan. Nah, kalau si yang punya itu kan bawah ya, lantai dasar. Nah, ini di lantai 2 lah atau lantai 1 kosan itu. Nah, udah kita naik tuh. Nah, malamnya itu temen aku tuh yang nginep. Iya. Temen aku tuh sakit, menggigil bang, itu kejadian pertama bang. Tapi ya udahlah, demam biasa gitulah, nggak sampai gimana. Nah, selang berapa minggu, nah kita tuh di kamar tuh bang, posisi lagi ada teman main. Oke. Nah, tapi ini berempat, teman Depstore juga. Iya. Teman Depstore juga, cuman beda divisi gitu. Nah, jadi si kamar itu kan segede gini pak ruangannya. Iya, nggak terlalu besar. Segede gini, nggak terlalu besar. Cuman ada jendelanya itu dari kayak kayu bang. Bukan kayu tapi kayak sekarang tuh dari besi gitu loh bang. Jadi yang 2 gitu. Iya. Yang tutup 2 gitu. Nah, tapi dari kaca, bukan dari kayu. Buka tuh. Itu kita nyium bau amis. Dan itu lama. Sampai temenku tuh muntah karena bau amis. Dan itu posisi kan lantai 5 bang. Iya. Dan bau keluar jendela nengok itu pemandangan laut bang. Bukan genteng orang, bukan. Iya. Jadi ke genteng orang yang lantai bawah ke tetangga tuh jauh posisinya bang. Oke. Nah, dari situ tuh kita tuh bau apa ya? Nah, kalau teman aku tuh mikirnya, namanya sih itu Dimas, mikirnya tuh ada pocong. Mikirnya itu, karena kan dia kesana, karena kan dia juga pernah dengar katanya kalau bau amis atau bau busuk itu kan pocong katanya. Nah, tapi pas lagi diam nih sambil nahan mual. Nah, kita mau ke kamar mandi aja kita tuh kayak merinding gitu loh bang. Iya. Nah, kita dengar ada orang ketawa. Dan itu pas dengar ketawa itu kita tuh langsung nengok gitu lah. Saling natap lah ya. Di antara berempat itu sampai nengok. Itu posisi jendela dan nggak ada angin bang. Jadi gini nih. Aman tuh udah. Kejadian kedua tuh aman. Kan kejadian itu temennya berempat ya. Iya. Yang nginep gitu. Nah, nyium bau amis tuh. Udah besoknya tuh pada kerja tuh. Ketemu sama teman-teman itu juga. Cuman kan beda divisi, beda departemen beda departemen lah. Tapi ketemu satu kerjaan gitu. Cuman kan nggak cerita ke teman-teman juga kan. Karena kan ya mungkin bagi mereka udah biasa. Karena kan ada beberapa orang ada 2 orang tuh udah asis itu. Jadi udah nggak kaget kan. Nah, udah tuh aktivitas seperti biasanya kan. Kerja biasanya, terus pulang ke kosan juga nggak ada apa-apa. Nah, normal aja gitu kan. 2 hari setelah kejadian itu tuh ngalamin hal yang serupa. Nah, ini perdana pertama kali ngelihat yang namanya kuyang itu bang. Kuyang? Nah, itu posisinya belum tidur bang. Posisinya belum tidur dan itu ngelihatnya di jendela lagi muterin rumah tetangga itu. Nah, muterin terus kita tuh bukan aku pribadi tuh shock gitu karena kan sendirian, posisi kan nggak ada teman main gitu kan. Nah, posisi rumah tetangga itu kan ada di bawah bang. Jadi kalau di kosku tuh mungkin lantai 3, tengah aku lantai 5 bang. Nah, tapi itu ngelihat ke bawah tuh ada dia gitu. Dan muternya itu naik turun bang. Ngepris aja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, cuman fokus ke dia aja. Dan nyium
bau amis itu seperti itu. Mungkin ini kali yang kemarin ada teman main 2 hari yang lalu tuh mungkin kita cium tuh ya itu. Memang bau itu. Bau itu. Oke. Karena itu nusuk bang dalam hidup. Baunya itu ya, amisnya itu bener-bener bau amis bang. Mual. Dari semenjak kejadian yang ada teman itu ya, Iya. kita tuh mual bang. Paling cuman makan ketupat, lontong sayur gitu kan. Iya. Itu pun dipaksain bang, karena kan kita kerja ya. Butuh energi. Takutnya sakit gitu kan kalau nggak sarapan. Tapi kalau ngopi minum mah masih muat gitu kan. Cuman kalau nasi itu kayak nolak gitu loh bang. Karena ya itu nyium bau darah itu. Amisnya tuh minta ampun. Oke. Nah, sampai ngelihat itu tuh udah ngepris nggak bisa ngapa-ngapain. Kaget itu, antara shock sama kaget tuh bang. Jadi ini benar nggak gitu ngelihat itu. Karena kan ya balik lagi, logika sih nggak percaya bang. Itu kan masuknya ke tahayul ya kan. Mitos Atau mungkin sih, ya. halu gitu kan. Atau mungkin lagi ngayal atau apa gitu, sering nonton film horor gitu kan. Tapi kan enggak, ini ngelihat sendiri bang. Nah, udah kejadian itu udah tuh baru bisa tidur. Gak lama kemudian tahrim, 1 jam sebelum azan lah ya kan. Nah, di sana kan lebih cepat 1 jam ya dari Jawa jamnya itu. WITA Terus dari kejadian itu udah tuh aktivitas seperti biasa bang, kerja gitu kan. Paling kalau di kos juga main HP, tiduran, atau udah ngumpul masak-masak sama anak kosan gitu kan. Tapi lagi dan lagi bang, ini pulang kerja nih, posisi itu masuk pagi, pulangnya sore kan, jam 5. Nyampe itu kan otomatis udah maghrib kan. Iya. Walaupun dekat kan jalan kaki, nggak lama kemudian maghrib kan. Nah, dari situ tuh udah kayak semacam ada aroma yang nggak enak gitu lah. Bakal ada lagi nih nanti malam atau apa gitu. Cuman kan nggak mikir ke situ waktu itu gitu ya. Cuman rasanya tuh hawanya tuh udah nggak enak bang. Hawanya itu udah nggak enak, mungkin udah mulai sensitif kali ya. Iya. Nah, dari situ tuh udah ya udahlah biarin aja. Mungkin karena kecapean kali ya. Kadang kan abis SO, stok opname gitu loh bang. Iya. Jadi ketiduran tuh, habis sholat maghrib tuh ketiduran. Nah, bangun-bangun tuh malam jam 1 kurang. Cuman kan kalau anak kos kan paling males lah ya, perut lapar tapi males gitu, males keluar. Benar. Padahal di bawah itu banyak yang jualan bang. Si di belakang bang, kan kantoran semua kan, rata-rata itu depan kosan itu. Nah, jadi banyak yang jualan, cuman males sambil main HP. Udah nggak nyadar itu sampai jam 1:30. Malas doang sambil main HP, sambil lihat. Dulu kan zaman BB bang. Iya betul. Zaman BB. Nah, pada waktu itu udah nge-invade itu bang, kayak broadcast spin gitu kan. Iya. Nah, udah tuh di situ sambil asik, saking asiknya nggak kerasa udah jam 1:30. Itu tuh udah, si bau itu tuh udah kayak muncul bang. Entah mungkin ini halu karena kejadian yang kemarin itu, atau mungkin memang beneran ada bau amis. Bau amis, tapi samar gitu loh. Samar, terus entah memang mungkin udah seharusnya kali ya ngelihat gitu. Jadi itu ngelihat yang kedua kalinya pas bangun dari kasur. Jadi posisinya ini jendela. Nah, kasurku tuh di sini bang. Si pintu itu di sini. Iya. Nah, jadi kasur dekat tembok sini, jendela, pintu, jendela. Nah, lemari itu ngadep ke kasur. Oke. Nah, jadi aku tuh langsung bangun. Udah niatnya itu mau ke pintu, mau buka pintu. Sekalian lapar kan, mau keluar gitu kan. Nah, tapi pas udah di tengah di jalan mau ke pintu tuh nengok ke belakang. Dan itu si aroma itu nyengat bang. Kayak dari angin itu loh. Tapi angin itu bukan angin yang kencang. Nah, pas mau nutup jendela itu ngelihat sosok itu 2. Dan itu pas kalau rumah itu kan, kalau rumah yang dari genting tuh bang ya, suka ada pucuknya ya. Iya betul. Nah, di situ. Di situ tuh, itu muter di situ. Dan itu apa ya, kayak semacam nggak bisa nolak untuk lihat bang. Atau mungkin karena sompral tadi ya, nggak percaya kali ya. Iya. Jadi kayak mungkin kayak semacam ini loh, gue tuh ada gitu loh. Lu kan nggak percaya nih.
Itu kedua kali bang. Oke. Dan itu, nah itu baru muntah bang tuh. Nggak kuat nahan. Posisinya ngepris nih, nggak bisa Bergerak. nggak bisa balik badan. Tadinya mau nutup pintu langsung mau gitu lah bang. Tapi kan itu dikunci yang besi itulah. Iya. Nah cuman kan nggak tahan tuh. Kedua kali ngeliat sosok itu tuh, jadi muntah di situ. Dan itu pun langsung kayak teriak gitu loh bang. Kayak teriak sampai tetangga tuh pada keluar. Yang 4 kamar yang di dekat aku tuh pada keluar ngetok-ngetok itu. Kenapa, ada apa gitu. Nah setelah ke distract sama suara tetangga ngetok pintu tuh baru bisa gerak, baru bisa balik badan. Dan itu udah pucat mukaku bang. Nah mungkin kalau pada saat itu tahu akan ada podcast seperti ini bang, mungkin fotonya ku cetak bang, karena itu temanku juga fotoin bang. Ada di fotonya? Ya kalau pada saat itu tahu gitu kan, mungkin ku cetak gitu fotonya itu gitu. Karena kan pada zaman itu zaman ABB ya bang ya. Terus nggak kepikiran bakal ada podcast misteri seperti ini, horor seperti ini gitu. Mungkin kalau tahu pasti ku cetak bang. Tapi sempet lu foto dan ada di kamera yang fotoin. Karena kelihatan di kamera. Mukaku tuh pucat. Mukaku tuh pucat setelah ngeliat itu katanya. Nah tapi temanku tuh nggak nanya. Oke. Teman tetanggaku tuh nggak nanya ada apa kenapa, cuman langsung dikasih minum air segala macem gitu kan. Pokoknya pucat lah badanku tuh bang. Muka aku tuh kayak orang kayak habis di kesetrum gitu loh bang. Iya. Kayak nggak ada darahnya. Padahal itu habis ngeliat itu. Dan itu dari sini bang berat. Kepala tuh kayak ngembang gitu loh. Pusing. Nah itu sampai ditenangin di kamar tetangga bang. Seberang ya, seberang kamar. Bukan deretan aku gitu loh. Karena itu ternyata mereka juga nyium bau amis bang. Mereka juga notice? Sekencang itu bang. Baunya itu. Padahal itu bukan di kamar loh. Cuman kan, jadi si jendela itu pas banget di bawah rumah itu bang. Di bawah rumah yang ada diputerin kuyang itu. Oke. Jadi mungkin udara itu mungkin masuk ya, tapi kan logikanya kan itu di agak bawah bang, bukan pas banget satu lantai gitulah. Iya benar-benar. Ini kan lantai 5, tapi baunya tuh udaranya tuh kayak masuk gitu loh bang. Nah itu sampai udah dibacain, dikasih air tapi dibacain doa kan. Kebetulan tetangga tuh ada yang bisa lah, bisa doa kayak gitu. Nah itu sih yang paling ngeri ya bang ya. Cuman setelah itu ya udah nginep di situ ada 2 malam aku di kosan tetangga, di kamar tetangga yang seberang kamarku tuh. Karena ya itu suka mual gitu loh bang. Kadang itu 2 hari nggak masuk bang, nggak masuk kerja karena ke badan tuh kayak sakit, kayak nggak stabil gitu loh bang. Lemas aja gitu loh. Nah dari situ tuh udah di sebelah tuh ada masjid, bukan masjid, musola bang. Jadi dimintain air tuh ke Pak Ustadz itu, ada apa nih, tapi sebelumnya aman-aman aja bang katanya, aman-aman aja. Tapi nih ada 1 hari bang, 2 atau 3 hari ya setelah kejadian itu tuh, kan di sebelah kanan itu ada yang jualan kayak warkop bang. Tapi di sana tuh bukan warkop namanya. Apa tuh? Jadi kayak kalau pagi-pagi tuh jualan nasi uduk. Nasi uduk, nasi kuning. Tapi dia tuh bukanya tuh startnya tuh dari jam 2. Jam 2 malam? Jam 2 malam sampai jam 6. Nah jadi ke situ tuh kita bertiga tuh sama tetangga kamar tuh. Satu lantai ya, bukan beda lantai, satu lantai. Kita ke situ makan. Terus kita ketemu suami istri. Di situ tuh lagi pesan lah ya, sambil nunjukin apa yang mau dibeli gitu kan. Terus temanku tuh iseng bang, nyeletuk, "Mbak tinggal di mana?" katanya. Terus si suami itu jawab, "Ya ada apa mas?" kata gitu. Itu kita tinggal di situ tuh, di sebelah yang pagar biru, sebelahnya yang kosan yang tinggi. Kita connect dong. Terus asis ini apa ngekos bang? Kita kan manggilnya abang ya, karena kan di sana tuh rata-rata manggilnya abang di
kalau yang di Balikpapan itu rata-rata bahasa Indonesia lah, nggak bahasa daerah. Terus jawabannya itu ngontrak. Ternyata itu satu rumah itu dikontrakin bang. Jadi kamar itu gede-gede, tapi bukan kosan namanya, tapi kontrakan. Nah, kita ngontrak di situ, Mas katanya si suaminya ini, nah, orang Jawa kayaknya si suami itu. Terus kita ke si istri itu bang. Berapa bulan? Kak hamilnya kan? Oh lagi ngisi? Lagi hamil ternyata. Nah kita nggak mikir bang awalnya. Oh dari situ tuh kita cuma mudah-mudahan cepet lahiran. Itu hamil besar bang, 8 bulanan. Hamil besar. Nah udah dari situ tuh udah sempat kenalan juga bang gitu, cuman kenalan biasa lah gitu sama tetangga gitu kan. Oh kita nih kos di lantai 5. Oh ya udah katanya itu. Ya udah pulang tuh kita makan di situ, tapi si suami istri itu udah pulang. Nah jadi seminggu setelah kenal di warkop ketemu bang. Nah, ada kejadian yang serem bang, si sama pasangan suami istri ini tuh. Nah jadi posisinya tuh malam. Nah kita belum tidur di kosan itu. Dudukan tuh di balkon. Ini posisinya di balkon ya, bukan di kamar. Jadi tiap lantai tuh ada balkonnya bang. Nah, ada balkonnya, posisinya ke laut, ngadepnya ke laut. Nah otomatis kan sebelah kiri bang, si tetangga yang ada kuyangnya itu yang suka muterin itu. Nah sebelah kiri. Nah jadi ada yang main gitar tuh, ada yang main kartu. Nah, kalau aku fokus ke BB bang, main HP. Nah, abis itu tuh udah kita tuh, itu posisinya jam 11 malam bang. Nggak pernah ngerasain malam sih di sana ya, karena kan ramai terus bang, walaupun kota kecil gitu. Cuman dari situ tuh udah pada masuk kamar, udah kelar tuh ngumpul-ngumpul kayak gitu tuh. Nah kejadian serupa ada yang minta tolong di bawah itu bang. Tapi di kontrakan bawah ini tetangga sebelah. Oh yang sebelumnya ada yang di atas rumahnya. Di situ. Cuman kan posisi jendela nutup nih bang, nutup. Kok makin kencang? Minta tolong itu makin kencang. Nah di lorong nih buka pintu, udah di lorong. Mau turun nih bang ke lantai 4. Mau turun, nggak jadi. Karena? Itu mual. Perut tuh mual, nyumbau abis lagi. Nah, tiba-tiba kepikiran sama sosok cewek yang masuk ke toilet itu. Dan selama kejadian itu kita nggak pernah, aku pribadi nggak pernah cerita ke yang punya kos bang. Nggak pernah cerita, ke tetangga juga nggak pernah. Belum cerita lah, belum berani gitu kan. Cuman tetangga juga nggak ada yang nanya. Nah, minta tolong tuh rame-rame, kok lama-lama tuh si tetangga tuh rame banget, ada apa gitu kan. Terus lari ke balkon. Kok kayak ada orang yang nangis atau minta tolong tuh makin jelas. Nengoklah dari balkon itu, lantai 5 tuh. Itu di dalam, kan garasi ya bang? Garasi. Di dalam rumah tuh kelihatan bang. Jadi dari jendelanya tuh kelihatan di lantai 2 tuh kayak ada yang lari-lari gitu loh bang. Mungkin ya itu minta tolong tuh dari situ sumbernya. Kita ngeliatin awalnya. Terus nggak lama kemudian ada yang nepuk di belakang. Ternyata tetangga juga denger. Kita tuh 4 apa 5 orang gitu ya. Pokoknya udah lupa, lebih dari 3 orang bang. Nah itu kita nonton dari balkon bang. Lu nggak tahu tuh nyari, nggak berusaha. Tapi di dalam rumah itu kelihatan bang, lagi kayak kacau gitu loh bang. Nah, terus ada yang minta tolong juga. Ada apa ya? Ada apa? Itu cuma nonton dari balkon bang, dari pagar besi itu. Aku sendiri yang ngerasain itu bang. Kepala tuh ini dari sini tuh berat, kayak mau muntah, tapi terus kepala tuh maaf bang. Jadi kepala tuh kayak ngembang gitu loh bang. Kayak ngembang gitu. Dan ternyata mereka juga sama, ngerasainnya sama. Ada yang muntah malah. Nah kita ngeliat itu bang. Itu bener-bener nggak tahu itu datangnya dari mana, tiba-tiba gitu loh bang. Muterin itu rumah. Yang ada pucuknya itu loh. Kan dia si atapnya itu dari genteng bang.
si atap rumah tetangga itu dari genteng, bukan asbes. Nah pokoknya muter di situ tuh, tapi kenceng itu bang, kenceng lama-lama lambat. Nah itu minta tolong tuh makin kenceng bang di bawah itu, makin kenceng. Ya kita pokoknya udahlah, kayak dibikin lesu, dibikin lemes, dibikin lupa gitu. Apa yang terjadi barusan itu dibikin kayak gitu bang. Nah padahal kita tuh sadar. Nah besoknya habis subuh baru ada pengumuman itu meninggal. Dan setelah kita tahu, nah aku masuk siang bang. Setelah kita tahu ternyata yang hamil itu yang meninggal. Anjir, yang Pak Sutri sempat lo tegur sebelumnya. Si mbak itu. Oke. Lo sempat nyari tahu penyebabnya? Bentar bang ya. Oke. Jadi melayat lah ya kan, karena kan tetangga gitu kan, terus sesama anak kosan lah jatuhnya gitu kan. Melayat gitu. Terus kenapa ternyata ya percaya nggak percaya bang. Jadi si tetangga kontrakannya itu ngelihat si mbaknya itu katanya itu dihantui kuyang juga. Dan itu si apa tuh bayi si itunya udah pecah, ketubannya itu udah pecah bang. Jadi mungkin karena kaget kali ya, shock, takut gitu. Kayak gitu bang. Itu jujur bang, pas ngelayat juga aku mau masih nyium bang bau amis. Pokoknya kalau nyium darah yang berlebih gua jujur mual bang. Nah malam kesatunya setelah dikuburinnya nggak ada kejadian apa-apa bang. Jadi si suaminya juga ikhlas nggak ikhlas ya bang. Karena kan dia masuk malam tuh suaminya itu, pas pulang dikabarin, disusuli ke tempat kerjanya. Karena kan kita tahu hotelnya di mana kan. Ya udah, sampai nggak terima gitu, kayak shock pasti lah ya. Terus dibawa ke rumah sakit, nggak bayinya juga nggak selamat. Ya otomatis kan meninggal dua-duanya kan ya. Ya shock lah pasti, wajar lah kalau depresi suaminya itu. Sampai ibaratnya apa ya? Ya kita juga yang ngeliatnya nggak tega bang. Nggak tega. Jujur ini aja cerita bang sampai nahan mual. Karena kalau inget gitu ya. Dan itu bukan katanya, bukan kata siapa gitu. Ngalamin sendiri ya. Sekarang juga kalau kontakan sama teman yang ngekos kan masih ada kontakan beberapa. Ya suka inget gitu. Ingat gak kejadian waktu kos di Balikpapan kayak ini. Jadi kita ingat gitu, karena ya itu kita baru tahu loh ternyata kuyang tuh ngincernya yang bayi, orang hamil, ternyata itu incaran makanannya gitu. Tapi wallahu alam sih sebenarnya bang ya. Betul. Cuman kan mungkin udah takdirnya juga satunya. Tapi satu sisi mungkin mitosnya juga mungkin ada benernya juga. Karena kan ya penyebabnya ya mungkin ya kaget, ya apa ya, mukanya tuh tegang si istrinya itu bang, pas nggak bisa ditutup matanya juga, saking ketakutan. Karena sempat ya pas melayat itu kan ngajiin ya, dan ngelihat bang, si suaminya juga nggak terima kan ibaratnya gitu. Tapi ya mau gimana lagi. Jadi semenjak kejadian itu bang, apalagi kan si mbak ini meninggal ya, tetangga ini yang lagi hamil itu meninggal. Ya udah, kita selama 40 hari itu diteror bang, diteror sama sosok mbak ini, korinnya kali ya. Sama abis itu udah kita nggak pernah lihat kuyang lagi bang. Nah kita tuh nggak pernah lihat. Dan sebelum aku pribadi pindah bang, karena ada kerjaan baru gitu kan, udah nggak di Dev Store lagi, kita tuh sempat ngobrol sama tetangga kos, sama ibu kos juga, dan mereka juga ternyata ngalamin yang sama, pernah ngeliat juga si sosok mbak ini. Si sosok mbak ini sama si kuyang ini. Cuman kita baru cerita pada ada kesempatan itu. Itu pas tahlilan antara 1 sampai 7. Dan akhirnya setelah kejadian itu lu cabut tuh bang? Cabut, sekaligus ada pindah kerja juga gitu. Nah dari situ udah kita jadi tahu gitu. Tapi kata si ibu kos itu berpesan kalau bisa ya udahlah cukup kalian aja gitu. Yang jangan sampai kesebar. Gitu. Walaupun si mbak itu nggak
Asis itu ya dibawa ke kampungnya, tapi kan di situ tetap diadain tahlilan Oke. sama yang punya kontrakan sebelah itu. Gitu. Mhm. Karena kan ya kan kita terakhir tinggal di situ ya. Iya benar. Ya mungkin untuk menetralisir kali ya. Mungkin. Biar nggak ada apa-apa. Nah, jadi intinya lu kan beberapa kali ngeliat sosok Kuyang ya Bang. Berarti bukan cuma mitos sih Bang Kuyang ya. Soalnya Awalnya sampai sih mitos Bang. Ya awalnya mitos kan. Awalnya sih nggak percaya. Ya tapi setelah mata ini ngelihat sendiri, ya mau nggak mau, percaya nggak percaya ya percaya Bang. Nah, kalau Kuyang menurut versi gua ya, yang gua lihat di TV atau di YouTube, di channel-channel lain lah, ya memang isinya kepala sama organ tubuh sama jeroan. Jeroan. Nah itu yang lu lihat persis kayak gitu. Sama tapi lebih ke serem sih Bang, lebih ke serem. Itu kalau yang digambar-gambar atau di TV itu serem, tapi nggak seserem yang asli. Nah, serem menurut lu nih gimana? Seremnya gimana? Ya selain nyium baunya yang bau amis, terus ya ketawanya juga khas Bang, bukan kayak kuntilanak. Ketawanya itu khas. Mungkin kalau bisa praktekin, tapi nggak bisa itu, nggak bisa ada yang niruin Bang. Kayak suara orang ketawa biasa atau gimana? Ketawa kayak yang happy gitu Bang, tapi itu lebih ke khas aja lah Bang. Rambutnya panjang. Dan itu sih dari akhirnya berlumuran darah Bang. Nggak tahu itu darahnya tuh ngocor tembus kemana, tapi kan kalau siang kita kan ngeliat rumah itu ya. Iya, nggak ada. Harusnya kan ada bekas. Itu nggak ada, bersih. Karena kan genteng orange ya warnanya. Iya. Tapi kan harusnya kelihatan dong. Kalau memang darah gitu kan, itu nggak ada bekasnya. Oke. Anjir. Dan sampai bikin ya si kalau Mbak ini meninggal sih itu iya yang bikin ngeles banget. Itu sih percaya nggak percaya sih Bang. Tapi memang ada ternyata ya. Iya. Mungkin itu pelaku ilmu hitam kali ya, atau pesugihan kali ya. Mungkin kali ya. Karena kan katanya sih kalau yang asli itu bukan untuk itu Bang. Jadi kayak untuk melindungi keluarga atau kampung yang asli ya. Oh, lebih buat jaga ya. Kayak adat istiadat Bang, kayak semacam Jawa aja lah gitu kan. Pasti ada leluhur segala macam. Tapi ini mungkin yang make ilmu hitam ya. Ilmu hitam kali. Jadi larinya ke sana. Nah, jadi korbannya itu mungkin ya ibu hamil atau mungkin bayi kali ya, orok kali ya. Tapi baru itu Bang. Ini pertama kali aku cerita Bang. Iya. Cerita ini ya. Karena sebenarnya sih nggak mau cerita, cuman ya kayaknya buat pengalaman gitu loh Bang. Buat ya kalau jaga kita juga ya. Kalau memang ada yang nggak percaya sih nggak apa-apa, mereka juga Bang gitu. Cuman ya cobalah sesekali main ke Kalimantan. Itu benar. Cobalah main ke Kalimantan. Coba ya. Gitu. Jangan ke rumah mantan. Iya Bang ya. Coba. Okay. Boleh dicoba. Boleh coba Bang ya. Oke Bang. Lu sempat nanya gak sih Bang sama warga sekitar ya, setelah kejadian si Mbak ini meninggal nih, yang ibaratnya target utama Kuyang ya, jadi target utama Kuyang. Kejadian yang dialami si Mbak ini nih perdana di kampung situ atau memang udah jauh atau beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu pernah kejadian kayak gitu juga? Aku ceritanya sih sama ibu kos itu Bang, sama ibu kos sama bapak kos itu, dan memang pernah ada, cuman udah lama. Kalaupun ada katanya di daerah kayak pinggiran Bang. Pinggiran? Maksudnya tuh kan ini tengah kota Bang. Iya betul. Tapi berarti kan yang si pelaku yang punya ilmu ini kan di dekat situ juga mungkin ya. Iya. Ya karena kan? Informasinya nggak mungkin lah sejauh itu. Sekarang kan nggak mungkin dong orang hamil tahu sampai ke tetangga kota atau tetangga RT ya kan. Iya, pasti kan daerah situ juga kan. Nah tapi ya 2010 akhir itu kan udah modern ya Bang. Ya menuju modern ya kan, udah bukan krisis lagi kan, udah krismon lagi kan. Iya. Udah di atas tahun 2000 gitu kan. Sedangkan kejadian itu kata si bapak kos itu katanya dia tuh pernah dengar tuh di kampung mamanya itu di daerah Kalimantan juga, tapi pedalaman Kalimantan Tengah. Dan itu tahun 97
Udah lama banget ya berarti ya. Tapi memang ada katanya kayak gitu. Tapi yang asli itu memang katanya bukan untuk makan tumbal, Bang. Bukan nyari tumbal, buat jaga kampung malah ya. Buat jaga keluarga, buat jaga kampung katanya. Oke. Ilmu juga, tapi mungkin yang ini yang salah guna kali ya. Menyalahgunakan ilmu itu kali. Oke. Jadi aku nanya kayak gitu, Pak. Siap. Semoga kita doain juga ya, semoga si almarhum ini mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bang. Oh ya, sebelumnya Bang, aku mau minta maaf ya, Bang ya. Oke. Kalau ada salah-salah kata, terus ada yang menyinggung tempat gitu kan. Oke. Tapi kan ini ibaratnya ya pengalaman pribadi, sama ibaratnya ada temen juga kan yang saksinya gitu. Betul. Mungkin kalau ibu kosnya juga masih ada kali, mungkin dia juga saksinya kan gitu kan. Karena tetangganya gitu. Cuman ya baik lagi, aku pribadi aku minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata, pengucapan atau nyinggung nama kota tersebut gitu kan. Terus mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung dengan cara penyampaian aku itu, Bang. Ya, nanti kalau memang ada yang berkeberatan mungkin bisa ditulis di kolom komentar, Bang ya. Maksudnya kayak atau ada temen lo yang nonton juga yang sempat jadi saksi langsung. Bisa nih diisi di kolom komentar supaya yang lain juga berpikiran kalau ini nih bukan rekayasa atau mengada-ngada ya, memang real lo alami. Oke Bang Kabir, makasih banyak ya lu udah mau menyempatkan waktu buat berbagi pengalaman mistis lu di channel Penatua ya. Makasih juga Bang buat waktunya. Siap Bang, makasih ya Bang. Siap. Oke, sekian untuk video kali ini, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakut. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdi dari Penatua dan Bang Kabir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.